Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai dokumentasi bangunan bersejarah. Di sini kami mendapatkan bagian komplek Taman Wardi Budaya dan Pasar. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Ketut Wira Adi Gunawan, Nimakir 189. Selanjutnya ada Nyoman Gede Mahesa Adi Gangga, Nimakir 184. Selanjutnya ada I Kadek Buapu Marso, Nimakir 190. Selanjutnya ada Dewa Ari Dwi Kurniawan, Nimakir 195. Selanjutnya ada Ibtu Abi Wirayuda, Nimakir 197. Dan yang terakhir, Wayan Pasak Gede Sukarto, Nimakir 198. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai lokasi dari Taman Wardi Budaya Art Center. Taman Wardi Budaya Art Center berlokasi di Jalan Nusa Indah nomor 1 Panjar dan Pasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu Komplek Taman Wardi Budaya dan Pasar Bali Art Center dan Pasar atau Taman Wardi Budaya Bali merupakan bangunan yang ditujukan sebagai tempat pelestarian budaya serta pengembangan pusat kesenian Bali. Sebuah taman budaya yang digagas oleh mantan gubernur pertama yaitu Ida Bagus Mantra. Bali Art Center dan Pasar adalah komplek bangunan yang memiliki luas kurang lebih 5 hektar. Dengan gaya arsitektur tradisional Bali, bangunan-bangunan yang ada di sini begitu kokoh dan indah. Dilengkapi juga dengan taman-taman yang tertata rapi dan juga terdapat sebuah anak sungai yang berada di area taman. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu sejarah. Taman Budaya awalnya merupakan sebuah proyek pengembangan pusat kesenian Bali yang dibentuk pada tahun 1969, yang kemudian dikembangkan pada 16 Agustus 1978 dengan nama Taman Wardi Budaya Art Center. Prof. Dr. Ido Bagus Mantro adalah sosok yang berperan penting dalam pendirian Art Center yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Gubernur Bali ke-6. Beliau memang terkenal sebagai putra daerah yang peduli terhadap kelestarian budaya, seni, dan adat khas Bali. Tidak tanggung-tanggung, beliau menyumbang tanahnya sekitar 5 hektar untuk dijadikan lokasi tempat berdirinya Art Center dan Pasar. Sementara total keseluruhan wilayah area Taman Wardi Budaya Art Center ini adalah sekitar 14 hektar. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya terdapat layout komplek Taman Wardi Budaya. Di sini terdapat 4 komplek. Yang pertama yang berwarna merah yaitu komplek ramai, yang berwarna kuning yaitu komplek setengah ramai, yang berwarna biru yaitu komplek suci, dan yang berwarna ungu yaitu komplek tenang. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian komplek Taman Wardi Budaya. Yang pertama ada komplek suci. Kawasan komplek suci yang ada di Taman Wardi Budaya Art Center ini meliputi Pura Taman Beji, Balai Pepawasan, Balai Selonding. Komplek tenang yang berada di dalam kawasan Taman Wardi Budaya Art Center ini adalah Perpustakaan Widya Kusuma. Perpustakaan Widya Kusuma, gedung yang dibangun di atas tanah 300 meter persegi berfungsi sebagai tempat pameran buku berbasis seni, sastra, dan humaniora. Gedung ini terbagi menjadi 2 lantai, yaitu pada lantai 1 dan 2 merupakan tempat pameran buku berbasis seni, sastra, dan humaniora. Berikut merupakan dokumentasi dari kelompok kami. Pelingkup ruang, bidang alas 1 lantai. Bidang alas pada gedung Perpustakaan Widya Kusuma menggunakan jenis keramik dengan warna putih yang seirama dengan bangunan tradisional. Bidang dinding atau pembatas. Bidang dinding pada gedung Perpustakaan Widya Kusuma menggunakan dinding paras dan pasangan bata merah. Bidang langit atap menggunakan bentuk atap 5 sesuai dengan karakteristik bangunan tradisional. Elemen dan ornamen arsitektur. Yang pertama ada murdo. Murdo merupakan ornamen paling utama dalam kelompok ornamen di bagian atap bangunan tradisional Bali. Ornamen murdo ini dapat dinyatakan sebagai puncak atau kepala dari bangunan-bangunan Bali.
Sesaka atau tiang. Sesaka atau tiang merupakan elemen utama dalam bangunan tradisional. Penempatannya pada bagian konstruksi disesuaikan dengan kehormatan perangkat kerajaan. Yang ketiga ada ikut sedu. Karang bucu atau yang sering disebut dengan ikut ledu merupakan sebuah ornamen Bali yang merupakan rangkaian dari patra punggal. Karang bucu ini bisa digunakan pada bagian atap bangunan. Penempatan karang bucu tersebut biasanya ditempatkan pada bagian ujung-ujung atap. Baik, selanjutnya ada Kompleks Setengah Ramai. Ini adalah kawasan Taman Wardi Budaya Art Center dan Pasar yang meliputi gedung pameran Mahudara, gedung Kriel, studio patung, Wisma Seni, dan Wantilan. Selanjutnya ada gedung pameran Mahudara Mandara Giri Buwana. Gedung yang dibangun di atas tanah 200 meter persegi berfungsi sebagai tempat pameran tetap yang berupa koleksi karya seni para seniman seniwawati yang telah memiliki prestasi. Gedung ini terdapat menjadi 2 lantai, yaitu lantai atas merupakan tempat pameran koleksi lukisan yang tradisional dan klasik seperti aliran kemasan, batuan, dan ubud. Di lantai bawah merupakan pameran koleksi seni yang beraliran akademis modern. Berikut merupakan hasil dokumentasi. Terdapat Kuri Agung, Candi Bentar di bagian depan bangunan. Berikut merupakan lantai 2, tapak depan dan belakang. Pelingkup ruang pada gedung pameran Mahudara Mandara Giri Buwana. Yang pertama, bidang alas atau lantai. Bidang alas pada gedung pameran Mahudara Mandara Giri Buwana menggunakan jenis keramik terase dengan warna merah yang seirama dengan bangunan tradisional. Selanjutnya, bidang dinding atau pembatas. Bidang dinding pada bangunan gedung pameran Mahudara Bandara Giri Buwana menggunakan dinding pasangan bata merah dengan kombinasi ukiran paras. Bidang langit-langit atau atap menggunakan bentuk atap limas sesuai dengan karakteristik bangunan tradisional dan terdapat bagian atap yang bertumpang. Selanjutnya ada elemen dan ornamen arsitektur pada gedung pameran Mahudara Bandara Giri Buwana. Yang pertama ada Kuri Agung yang terdapat di bagian depan gedung. Berisi satu yaitu karang bomo, ragam hias yang berbentuk atau berpolakan kepala raksasa dalam cerita Bomatara tentang kelahiran Boma sebagai pelindung hutan belantara. Adapun ciri dari karang bomo adalah gabungan dari muka raksasa dengan ornamen kekudusan atau pepatraan. Selanjutnya pintu. Pintu menggunakan pintu kayu tradisional dengan ukiran khas Bali. Selanjutnya ada patung naga. Secara konseptual, sepasang naga pada jalan pintu masuk utama ini dapat dimaknai sebagai tanda petunjuk arah naik dan turun sebagai pengguna tangga. Arah naik merupakan simbol laki-laki atau naga taksaka jantan dan arah turun merupakan simbol perempuan atau naga taksaka betina. Selain itu terdapat juga ornamen murdo dan patra punggal pada Kori Agung. Selanjutnya, elemen dan ornamen arsitektur berupa Candi Bentar yang berada di depan gedung dan di sebelah Kuri Agung. Terdapat ornamen yang pertama yaitu satu karang gua atau karang manuk, merupakan motif tapak samping wajah seekor burung dipahat pada keempat sudut bangunan. Ornamen karang manuk dipahat pada bagian-bagian atas bangunan. Selanjutnya ada patra punggal, gabungan dari beberapa keketusan yang terdiri dari batu poh, jenger siap, kuping guling, patra wayah, ampas nangka atau tunas muda, dan distilir menjadi motif patra punggal. Selanjutnya ada karang tapel. Diambil dari bentuk muka atau topeng sebagai penutup muka, di mana bentuk muka distilir atau digubah menjadi bentuk karang tapel. Ditempatkan pada sudut dan tengah bangunan bagian pinggang bangunan. Selanjutnya yaitu ada keketusan Kuta Mesir. Ornamen keketusan Kuta Mesir adalah stiliran dari bentuk swastika lambang agama Hindu yang membentuk irama yang dinamis. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada gedung Krio Sembrani Ocirawa dan kalangan Krio Mandala. Gedung ini dibangun tahun 1974 di atas tanah seluas 300 meter persegi. Tempat ini dipergunakan sebagai tempat pameran tidak tetap atau berubah-ubah sesuai jadwal kegiatan Taman Budaya.
Halaman gedung ini juga memiliki bidang lapang dan juga berfungsi sebagai panggung dengan nama Kalangan Krio Mandalo. Panggung seluas kurang lebih 180 meter persegi ini persis berada di depan gedung Krio Sembrani Ocirawa. Menghadap arah selatan, Kalangan Krio Mandalo berfungsi sebagai tempat pergelaran berskala kecil, baik rutin maupun tidak yang dilaksanakan oleh Taman Budaya serta kegiatan selama Pesta Kesenian Bali seperti pementasan Jelonarang, tari legong, dan tari kreasi dan kontemporer. Berikut dokumentasi dari kelompok kami. Pelingkup ruang Gedung Krio Sembrani Ocirawa dan Kalangan Krio Mandalo. Pertama ada bidang alas atau lantai. Bidang alas pada Gedung Krio Sembrani Ocirawa dan Kalangan Krio Mandalo menggunakan jenis keramik dengan warna krem yang seirama dengan bangunan tradisional Bali. Selanjutnya ada bidang dinding atau pembatas. Dinding pada Gedung Krio Sembrani Ocirawa dan Kalangan Krio Mandalo menggunakan dinding paras dan pasangan bata merah. Selanjutnya ada bidang langit-langit atau atap, menggunakan bentuk atap 5 sesuai dengan karakteristik bangunan tradisional. Elemen dan ornamen arsitektur. Pertama, ada karang tapal. Ornamen karang tapal adalah ide atau konsep diambil dari bentuk muka atau topeng sebagai penutup muka, di mana bentuk muka di, di, distilir atau digubah menjadi bentuk karang tapal dan dikombinasikan dengan kutusan dan patroan. Kedua ada murda. Murda merupakan ornamen paling utama dalam kelompok ornamen di bagian atap bangunan tradisional Bali. Ornamen murda ini dapat dinyatakan sebagai puncak atau kepala dari bangunan Bali. Yang terakhir ada patung Bodogol. Patung Bodogol sering dijadikan sebagai aksesori dalam upacara keagamaan atau sebagai dekorasi dalam rumah-rumah dan tempat-tempat umum. Patung ini juga memiliki nilai seni yang tinggi dan sering menjadi objek koleksi bagi para penggemar seni. Dalam sebuah pura, bila Bodogol ini ditetapkan di depan gedong atau candi bentar, Paduraska sebagai dwara pala atau penjaga pintu. Baik, di sini selanjutnya ada Komplek Ramai. Komplek Ramai ini adalah kawasan yang setiap tahunnya selalu ramai dikunjungi, yang sering diadakan pertunjukan seni, yaitu meliputi panggung terbuka Arde Chandra dan panggung tertutup Kesirarnawo yang berada di sebelah selatan sungai. Untuk fasilitas tempat duduk panggung terbuka yaitu Arde Chandra dan areal tertutupnya sudah difasilitasi oleh deretan tempat duduk berupa kursi yang nyaman seperti bioskop. Selanjutnya, Arde Chandra. Arde Chandra adalah panggung terbuka yang biasa digunakan untuk pementasan kolosal, pertunjukan musik, dan pentas seni lainnya. Panggung yang menjadi salah satu ikon di Taman Budaya ini bisa menampung hingga 6.000 penonton. Kesirarnawo adalah panggung tertutup yang bisa juga digunakan untuk pementasan kolosal. Selanjutnya ada pelingkup ruang. Yang pertama itu ada bidang alas atau lantai. Bidang alas pada Arde Chandra menggunakan jenis keramik dengan warna merah yang seirama dengan bangunan tradisional. Yang kedua, ada bidang dinding atau pembatas. Bidang dinding pada Arde Chandra menggunakan dinding paras dan pasangan batu bata merah serta dipadukan dengan pagar besi. Selanjutnya, bidang langit-langit atau atap. Pada bagian bangunan Arde Chandra ini, karena bangunan yang terbuka, tidak terdapat unsur bidang langit-langit pada bangunan Arde Chandra ini. Selanjutnya, ada elemen dan ornamen arsitektur. Di sini ada yang pertama yaitu ada karang bomo. Karang bomo merupakan ornamen yang biasanya terletak di pintu masuk. Karang bomo berbentuk raksasa berwajah seram. Selanjutnya ada naga basuki. Naga basuki ini, naga merupakan simbol kekuasaan karena sejak dulu sudah disamakan dengan kedudukan kaisar. Selain kekuasaan, naga juga merupakan simbol kebaikan dan keberuntungan. Selanjutnya ada murdo. Murdo merupakan bagian dari ujung atap, titik puncak pertemuan semua konstruksi bangunan atau akar kekuatan dari konstruksi bangunan. Dan ada karang goa.
mengambil motif tampak samping wajah seekor burung. Ornamen ini lazimnya dipahatkan pada keempat sudut bangunan. Ornamen karang manuk dipahatkan pada bagian-bagian atas bangunan. Baik, selanjutnya yaitu Gedung Sirarnawo Stage Center Bali. Gedung utama di Kompleks Taman Budaya Bali bernama Sirarnawo. Gedung Sirarnawo merupakan panggung tertutup, biasa digunakan untuk pementasan kesenian kolosal yang membutuhkan ketertutupan. Gedung Sirarnawo menempati lahan seluas 5.500 meter persegi. Gedung ini terbagi menjadi dua lantai, yaitu lantai atas merupakan tempat pementasan kesenian seperti tari Bali, musik gamelan, dan teater. Di lantai bawah merupakan pameran koleksi seni yang di dalamnya menampilkan karya seniman lokal dan internasional. Gedung ini juga dilengkapi dengan fasilitas modern seperti sistem pencahayaan dan sistem yang baik. Selanjutnya yaitu beberapa dokumentasi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ukiran pandil pada dinding bangunan, dapat candi bentar. Selanjutnya pada lantai 2, selanjutnya yaitu pada bagian depan dan pada bagian belakang bangunan. Lingkup ruang. Pada bidang alas atau lantai, bidang alas pada gedung Sirarnawo Stage menggunakan keramik ubin berwarna hitam serta dipadukan dengan keramik berwarna putih yang memberikan kesan estetik dan artistik pada lantai gedung tersebut. Selain itu, pada beberapa ruangan di gedung Sirarnawo ini terdapat penggunaan karpet yang menyesuaikan dengan tema ruangan sebagai pelengkap lantai bangunan. Selanjutnya pada bidang dinding atau pembatas. Bidang dinding pada gedung Sirarnawo menggunakan dinding pasangan bata merah dengan kombinasi ukiran paras serta dipadukan dengan batu alam. Dan pada interior menggunakan finishing cat berwarna putih. Selanjutnya pada bidang langit-langit atau atap. Pada bagian langit-langit ruangan terdapat ornamen yang memberikan kesan tradisional. Serta pada bagian atap menggunakan bentuk atap limas sesuai dengan karakteristik bangunan tradisional. Selanjutnya yaitu elemen dan ornamen arsitektur. Yang pertama pada bagian candi bentar terdapat ornamen murda. Murda merupakan bagian dari ujung atap, titik puncak pertemuan semua konstruksi bangunan atau akar kekuatan dari konstruksi bangunan. Yang kedua terdapat patung naga. Secara konseptual, sepasang naga pada jalan pintu masuk utama ini dapat dimaknai sebagai tanda petunjuk arah naik dan turun bagi pengguna tangga. Arah naik merupakan simbol laki-laki atau naga taksaka jantan, dan arah turun merupakan simbol perempuan atau naga taksaka prina atau istrinya. Yang ketiga yaitu terdapat bentuk limas ke dalam pada bagian interior. Pada bagian langit-langit terdapat ornamen berbentuk limas yang berisikan lukisan seperti wayang, serta ukiran yang memberikan kesan arsitektur klasik dan tradisional. Dan yang terakhir, kolom. Terdapat kolom yang dilapisi dengan paras dan ukiran patung yang memberikan kesan artistik serta memperindah estetika pada interior bangunan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu Gedung Wantilan. Gedung Wantilan di Taman Werni Budaya Denpasar sering digunakan untuk acara-acara seni dan budaya, seperti pertunjukan tari, konser musik, festival budaya, dan pameran seni. Tempat ini menjadi salah satu pusat kegiatan seni dan budaya yang penting di Denpasar, dan menghadirkan berbagai acara yang mempromosikan kekayaan budaya Bali kepada pengunjung lokal maupun wisatawan. Terdapat dokumentasi yaitu lantai 1, lantai 2, terdapat tempat depan yaitu Karangboma, dan terdapat candi bentar. Selanjutnya yaitu pelingkup ruang. Pada bidang alas atau lantai menggunakan keramik ubin berwarna hitam serta dipadukan dengan keramik berwarna putih, dan juga menggunakan karpet di bagian panggung. Selanjutnya bidang dinding atau pembatas. Dinding pada Gedung Wantilan menggunakan pas bata merah dan juga terdapat ukiran paras. Pada dinding interior di finishing cat berwarna putih. Selanjutnya ada bidang langit atau atap. Pada atap Gedung Wantilan menggunakan bentuk atap limas bertumpang sesuai dengan karakteristik bangunan tradisional. Selanjutnya ada elemen dan ornamen arsitektur. Yang pertama ada Iko Celdu. Iko Celdu merupakan sebuah ornamen Bali yang merupakan rangkaian dari patra tunggal. Karang ini biasanya digunakan pada bagian atap bangunan. Penempatan karang bucu biasanya ditempatkan pada bagian ujung-ujung atap. Selanjutnya ada murda, yang merupakan ornamen yang biasanya terletak di ujung pilar dan juga ujung atap. Ornamen murda ini dapat dinyatakan sebagai puncak atau kepala dari bangunan-bangunan Bali. Selanjutnya ada Karangbomo, yang merupakan ornamen yang biasanya terletak di pintu masuk dengan bentuk raksasa yang berwajah seram.
Selanjutnya ada karang tapel yang merupakan ornamen yang biasanya terletak di sudut bangunan. Karang tapel biasanya serupa dengan karang bomo namun dengan bentuk yang lebih kecil dan berbentuk topeng. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Sekian dari presentasi kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.